Kami percaya akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang dahsyat, yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Di tahun yang baru, di hari yang kedua ini, Tuhan, biarlah kami semua di tempat ini menetapkan hati kami untuk tetap memilih percaya kepadamu, untuk tetap Tuhan berkomitmen untuk tetap setia kepadamu, Tuhan, sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap memilih setia dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang menyelamatkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu pada saat sore hari ini naik sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam suasana pujian penyembahan. Kiranya urapan yang baru Tuhan kembalikan dalam hidupnya. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati setiap apa yang dirindukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami semua di tempat ini akan mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Berbicaralah bagi kami semua, Tuhan. Dan kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk diisi benih firman-Mu. Dan biarlah Tuhan berikan kami telinga sebagai murid, agar apa yang kami dengar pada saat sore hari ini benar-benar dapat kami lakukan dalam hidup kami. Mengurapi, memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada saat sore hari ini. Dan siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Puji Tuhan, luar biasa. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di sore yang indah ini. Ya. Kita buka Alkitab kita, kalau bisa ditampilkan ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Khotbah ini hampir mirip dengan yang tadi pagi, tapi ini pengembangannya ya, lanjutannya. Saya kalau khotbah biasanya berseri. Ini seri 2, tadi seri 1, tidak kalah dengan sinetron ya. Ini seri 2. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap yang percaya padanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya beri sebuah judul The Power of Love, kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Setiap kita, anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang di luar sana, hidup oleh cinta, Bapak Ibu. Ya, kita bisa ada sampai saat ini itu karena cinta. Jangankan kita, sebuah lagu, kalau Bapak Ibu amati, ya, semua lagu di dunia ini, lagu sekuler terutamanya, kalau kita amati, itu topiknya tentang satu, yaitu cinta. Ya, anak-anak muda, kalau dengar lagu-lagu yang sekarang kayak lagunya Armada, kebanyakan apa? Cinta. Cinta ini yang sangat berkuasa atas kita. Ya. Sama, Tuhan itu juga
cinta kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan begitu mencintai dunia ini. Cinta, kasih agape. Kasih agape, kasih yang tidak meminta balasan. Kasih yang tidak meminta balasan, itu yang Tuhan berikan. Kalau tadi pagi sudah saya bahas panjang lebar tentang kasih ya. Dan kita akan lihat dari segi yang lain di sore hari ini Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu tidak memerlukan balasan. Bahkan di dalam kasih Tuhan itu ada persatuan, ya. Di dalam kasih ada persatuan, Bapak Ibu. Kita bisa mengasihi istri kita, kita bisa mengasihi anak-anak kita. Setelah kita mengasihi istri kita, kita mengasihi anak kita, ada apa? Ada persatuan. Ada satu rumah tangga yang utuh. Jadi anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Itu dasarnya apa? Kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, itu tidak ada persatuan. Kalau kasih di dalam diri kita, kasih di dalam jiwa kita hilang, tidak ada persatuan. Sekaya-kayanya kita, sekaya-kayanya orang tua, tidak mengasihi anaknya, itu rumah tangganya akan pecah. Ya. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan dan roh, dan ada kasih. Jadi di dalam Kristus itu ada kasih. Kalau di dalam bibir kita bilang, di dalam hati saya ada Kristus, tapi kita tidak menebarkan kasih kepada orang lain, itu nol, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengakui di dalam diri kita ada Kristus, berarti kita harus memiliki kasih. Nah, ini adalah jawaban dari firman Tuhan. Saya sering tekankan Bapak Ibu, di mana saja saya membawa firman, di mana saja saya melayani Tuhan, dan saya menyampaikan firman Tuhan, selalu saya tekankan satu, yaitu apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita tidak cukup mendengar firman Tuhan, kita tidak cukup belajar firman Tuhan, kita tidak cukup membaca firman Tuhan tiap hari, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu berat Bapak Ibu. Oke, gampang kita bilang, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menyakiti kamu. Gampang kita omongkan, sulit kita kerjakan. Kita sudah difitnah, sampai kita omongkan yang jelek-jelek sana sini sana, tapi kita disuruh mengasihi. Berat Bapak Ibu, berat. Tapi itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Mengapa? Karena firman Tuhan bilang kita harus mengasihi, kita harus menjadi pelaku akan firman Tuhan.
Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi kita harus bersama-sama, tidak bisa kalau kita sendirian, ya. Kasih itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau dulu waktu saya masih muda, kalau saya nembak cewek, nembak perempuan, kalau saya bilang I love you, sana tidak bilang I love you, itu tidak jadi. Saya nembak Bu Anita itu, saya bilang I love you, dia langsung balas I love you tuh, gitu. Jadi coba waktu itu saya nembak, saya bilang I love you tuh, dia bilang no, gak jadi. Jadi kasih itu harus dua belah pihak. Anak mengasihi orang tua mengasihi anak, harus kedua-duanya. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi ini yang lain menganggap dirinya dengan rendah hati. Yang lain menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita mengutamakan kepentingan orang lain. Ini adalah gereja, Bapak Ibu. Gereja itu lebih mengutamakan jemaat daripada hamba Tuhannya. Ya, apalagi gereja di organisasi kita, ya, GPDI, lebih mengutamakan jemaat daripada mengutamakan hamba Tuhannya. Wis gak apa-apa hamba Tuhan ngalah dulu, ya. Yang penting jemaat dulu, ya. Itu. Jadi lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu kalau kita mengasihi kita. Yang penting orang lain kita tolong dulu. Kita ya sudah, nantilah Tuhan yang akan tolong kita. Amin. Itu. Jadi kita harus mengutamakan orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Di sini gereja harus memiliki kasih, bahkan berlebih. Karena apa? Gereja itu harus menjadi jawaban doa. Gereja harus menjadi jawaban doa, ya. Jawaban doa bagaimana? Ada saya sering sekali ketemu orang yang nggak bisa menyekolahkan anaknya. Nah, saya itu dengan Bu Anita itu sering ketemu orang seperti itu. Tapi bagaimana? Saya juga kondisi juga pas-pasan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya gimana? Kita cari link, kita cari orang yang bisa menyekolahkan anak ini. Sampai kita ketemu sama organisasi yang bisa membiasiswakan anak ini. Kita cari gimana caranya anak ini bisa masuk sekolah. Nah, itu kita sudah menjadi jawaban doa. Melalui kita, anak itu bisa sekolah, walaupun bukan kita yang membiayainya, tapi kita berbagi informasi itu sudah menunjukkan rasa kasih kita kepada orang lain. Tidak harus dari kantong kita, tapi dari relasi-relasi kita.
kita harus menunjukkan kasih kita harus menunjukkan cinta kita kepada sesama. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya cuma mendengar, hanya dengan membaca firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Ini berat, tapi harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, memperhatikan sesama. Yang kedua, memperhatikan sesama. Kita harus peka dengan sesama kita, terlebih teman gereja, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kita harus peka. Kita perhatikan mereka, kebutuhan mereka kita perhatikan. Kita buka Filipi pasal 2 ayat 4 lanjutannya ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ya, kepentingan orang lain itu lebih diutamakan daripada kepentingan kita. Ini kalau kita bisa berbuat seperti ini, itu luar biasa. Kasih itu akan nyata di setiap kehidupan kita. Berbagi. Saya tekankan sama istri saya, kita berbagi. Ada berkat sedikit, kita berbagi sedikit. Ada berkat banyak, kita berbagi banyak. Ya. Jadi itu yang bisa saya tekankan, dan juga pelajaran bagi saya, bagi istri saya, bagi keluarga kami, keluarga kecil kami. Kita harus berbagi. Saya kalau ada berkat Bapak Ibu, saya pandang buat saya cukup, buat kami berdua cukup, sudah kita bagikan. Jangan sampai kita menyimpan berkat. Kalau kita menjadi saluran berkat itu enak, kita akan selalu diberkati dan diberkati. Tetapi kalau kita simpan berkat itu rapat-rapat, berkat itu sudah stuck ke kita aja, stop, tidak mengalir. Tetapi kalau kita menyalurkan berkat Tuhan, itu semakin lama kita semakin diberkati. Ini pengalaman saya pribadi. Dulu waktu saya habis nikah, 1 bulan setelah saya menikah, saya simpan berkat Bapak Ibu. Buat apa? Buat stok, buat cadangan katanya. Secara manusia kita buat stok, buat cadangan. Oh ya, ini berkat untuk bulan depan, ini berkat untuk 2 bulan lagi. Kita stok, simpan seperti itu. Jadi ternyata berkat yang kita simpan itu habis sampai suatu saat kita benar-benar gak bisa makan, gak bisa beli beras. Akhirnya apa? Cincin kawin jadi korban Bapak Ibu. Jadi kita jual. Makanya sampai sekarang kita gak pakai cincin kawin. Kita jual untuk beli beras, untuk beli kebutuhan setiap bulan, 1 bulan. Nah, setelah itu saya bertobat. Saya waktu itu bertobat, oh Tuhan ampuni saya salah. Jadi begitu saya dapat berkat, saya lihat sudah cukup untuk kita berbagi. Sampai detik ini, mulai 2-3 tahun yang lalu, mulai tahun 2018 atau 2019 ya, sampai detik ini kami tidak membeli sembako Bapak Ibu. Jadi begitu kita dapat, kita cukup, kita pakai, kita salurkan. Nah, ternyata setelah kita salurkan, datang lagi yang lain. Kita salurkan lagi, kita datang lagi yang lain. Kita salurkan lagi, begitu seterusnya. Dan lumbung-lumbung itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Luar biasa. Firman Tuhan kalau kita kerjakan,
Yang ketiga, meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan kita teladan. Tuhan menjadi contoh atas hidup kita. Kita harus lihat banyak contoh-contoh yang ada di Alkitab yang Tuhan perbuat. Yang kita buka Alkitab kita, Yohanes 13 ayat 4 dan 5. 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam basi dan memasukkan batu kulitnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi dia melayani murid-muridnya. Dia melayani mereka satu demi satu. Ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Kita harus melayani. Melayani itu tidak hanya berdiri di mimbar, tidak hanya memimpin pujian kayak Bapak Pendeta Denny, tidak hanya memimpin membawakan firman Tuhan kayak Ibu Gembala. Tidak. Melayani Tuhan itu banyak. Dan itu pelayanan yang luar biasa. Ada hamba Tuhan memberikan tumpangan, itu melayani Tuhan. Memberkati hamba Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Memberkati orang-orang di sekeliling kita, itu juga pelayanan Tuhan. Jadi pelayanan Tuhan itu tidak hanya berdiri di mimbar. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, itu juga melayani. Tuhan mengajar murid-muridnya, itu juga melayani. Jadi kita harus melayani Tuhan. Tuhan saja yang Allah yang menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia, mampu dan mau membasuh murid-muridnya. Apalagi kita tidak hanya membasuh, tapi kita bisa melakukan itu lebih lagi. Kita harus memperhatikan sesama kita. Kita harus melayani sesama kita. Gereja harus menjadi jawaban doa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Ayat yang terakhir, kita buka Alkitab kita, Filipi 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat yang 11. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Bisa ditampilkan? Filipi 2 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi ini tujuannya, goalnya di sini. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita ini adalah suratan terbuka dari surga. Saya tekankan Bapak Ibu, pelayanan yang paling gampang kita adalah apa? Bersaksi apa? Bersaksi kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kuasa mujizat Tuhan. Itu pelayanan paling mudah. Saya pelayanan di Gunung Kawi, saya tekankan ini. Habis saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang tanya, "Om, gimana cara bersaksi? Saya nggak bisa bersaksi. Saya ini nggak pandai berkata-kata." Ibu-ibu yang tanya. Saya balik sama ibu-ibu. Saya juga tanya, "Bu, saya mau tanya." "Ya Om, Ibu bisa ngerasani tonggo, ya, Ibu bisa ngerasani itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Ngerumpi, ya betul ya.
Ibu bisa ngerumpi dengan tetangga sebelah kanan kiri? Ya, bisa sih, Bu. Nah, kalau ibu ngerumpi, cobalah ngerumpi dengan tetangga, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh, Tuhan itu dahsyat ya. Kemarin anakku sakit, sekarang sudah sembuh. Ya, itu. Dulu aku tidak bisa melakukan ini, tetapi sekarang aku bisa melakukan ini bersama Tuhan Yesus. Hanya seperti itu. Itu sudah melayani Tuhan, dan itu suratan terbuka. Orang tidak usah melihat surga itu bagaimana. Surga itu bagaimana, Tuhan Yesus bagaimana. Tapi orang bisa melihat bahwa surga itu ada di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita. Kalau kita biasa ngomong firman, di saat kita jatuh saja, bilangnya apa? Darah Yesus, ya kan? Saat kita jatuh kepleset aja, bilangnya darah Yesus. Kalau kita biasa baca firman, kita biasa doa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi jika kita tidak terbiasa membaca firman, kita tidak biasa membangun hubungan intim dengan Tuhan, jika kepleset bilangnya apa? Kebun binatang keluar semua, ya, semut, kuda, jangkrik, macan, harimau keluar semua. Itu kalau kita tidak biasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, jadi biasakan hidup kita intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi suratan terbuka bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di sore hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan selalu ada di hati kami, dan kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Gembala.